Halo teman-teman, kembali lagi di Ngasik, Ngobrol Asik Akuntansi. Bersama saya, Wildan Wiredokusuma. Dan saya, Karisa Meli Santosa. Hari ini kita akan belajar tentang metode persediaan dalam akuntansi, yang kadang tuh bikin bingung banget waktu belajar akuntansi. Nah, benar banget nih. Biasanya ada 3 metode yang kita pelajari di akuntansi, yaitu ada FIFO, LIFO, dan average. Yang menarik di Indonesia, metode LIFO itu nggak boleh dipakai karena melarang dan dianggap tidak mencerminkan kondisi persediaan yang sebenarnya. Dan jadi hari ini kita memakai 2 metode saja, yaitu metode FIFO dan average. Sekarang kita belajar mengenai FIFO. FIFO atau first in first out adalah harga barang yang pertama kali masuk ke gudang dianggap sebagai harga barang yang pertama kali dijual. Jadi, persediaan akhir dihitung menggunakan harga yang terbaru. Nah, kalau metode average, semua harga barang yang masuk dihitung rata-rata. Jadi biaya persediaan per unit sama untuk barang yang dijual maupun yang masih tersisa di gudang. Terus, pasti ada beberapa dari kita yang mikir nih, bedanya kedua metode ini apa ya di laporan keuangan? Contohnya, saat inflasi atau harga barang naik, Vivo akan bikin laba kelihatan lebih tinggi. Kenapa? Karena HPP masih pakai harga lama yang lebih rendah sedangkan harga jualnya sudah meningkat. Sedangkan yang terlihat laba menjadi semakin besar. Sementara untuk average karena pakai rata-rata, laba tentunya jadi lebih rendah. Nah, bener banget tuh kata Kak Wildan, saat deflasi alias harganya turun, Vivo justru lebih laba rendah, sedangkan average bisa bikin laba lebih tinggi. Dan efeknya bukan cuma di laba, tapi juga di nilai persediaan akhir dan pajak yang harus dibayar. Fun fact nih ya, karena banyak perusahaan di Indonesia lebih memilih metode average, itu disebabkan karena metode average lebih sederhana, stabil, dan bikin laba tidak terlalu naik turun drastis ketika terjadi perubahan harga waktu inflasi deflasi tadi. Tapi ada catatan penting nih teman-teman, perusahaan nggak bisa sembarang ganti metode. Biasanya, tahun ini pakai average, lalu besok ganti Vivo itu juga nggak boleh ya. Karena tanpa alasan yang kuat. Dan jika harus ganti pun, perusahaan harus mengganti seluruh laporannya. Dari awal hingga akhir, atau menggunakan prinsip retrospektif. Seperti yang kita pelajari di dalam akuntansi, kuncinya adalah konsisten. Kalau ganti-ganti metode, hasil laporan bisa bias, laba dan pajak jadi kacau, bahkan bisa menurunkan kepercayaan investor. Karena itu, perusahaan harus konsisten dengan metode yang dipilih agar laporan keuangannya tetap dapat dipercaya dan bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Nah, oke. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu teman-teman memahami bahwa akuntansi bukan sekedar angka, tapi juga sadis yang mempengaruhi kebutuhan bisnis. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.